Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1-3. Sebelumnya, anak-anak bisa menyiapkan alat tulis dan buku tema 2. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambarnya. Menurut anak-anak, cerita apa yang sesuai dengan gambar tersebut? Ya, gambar tersebut menceritakan tentang anak-anak sedang bermain di halaman sekolah saat jam istirahat. Selanjutnya, bisakah anak-anak membuat pertanyaan terkait gambar tersebut? Silakan anak-anak bisa membuka bukunya halaman 102, membaca teks tentang bermain di sekolah. Jam istirahat telah tiba, anak-anak kelas 2 bermain di halaman sekolah. Titus, Wayan, dan Ahmad bermain kelereng. Mereka bermain di tepi halaman sekolah. Kelereng disusun ke dalam sebuah kotak. Setiap pemain harus menembak ke arah kotak untuk meraih kelereng di dalamnya. Kelereng kacauan tidak boleh tertahan di dalam kotak. Mereka bertiga sepakat tidak boleh curang. Sementara itu, Melani dan beberapa temannya juga bermain di halaman. Mereka bermain peta umpet. Bermain peta umpet sangat menyenangkan. Mereka bermain dengan hati gembira. Beberapa anak bermain bola di lapangan. Bola dioper, digiring, dan ditendang ke gawang. Namun, mereka tetap berhati-hati saat menendang. Selanjutnya, anak-anak mencoba menulis pertanyaan terkait teks bacaan yang telah dibaca. Sebelum anak-anak membuat pertanyaan, mari kita belajar tentang kata tanya. Di sini ada beberapa kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Kemudian kata-katanya kedua, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, peristiwa terjadi. Kemudian kata tanya ketiga, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa yang terjadi. Yang keempat, kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya kelima, di mana. Di mana untuk menanyakan tempat. Kemudian kata tanya selanjutnya, siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan pelaku atau nama orang. Kemudian kata tanya yang terakhir, berapa. Kata tanya berapa untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, atau waktu. Perlu diperhatikan anak-anak, setiap kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Di sini ada beberapa contoh kalimat tanya berdasarkan teks bacaan tentang bermain di sekolah. Yang pertama, apa nama permainan yang dimainkan Melani? Yang kedua, siapa saja yang bermain kelereng? Yang ketiga, bagaimana cara bermain kelereng? Mari kita menjawab setiap pertanyaan. 1. Apa nama permainan yang dimainkan Melani? Permainan yang dimainkan Melani adalah peta umpet. 2. Siapa saja yang bermain kelereng? Yang bermain kelereng adalah Titus, Wayan, dan Ahmad. 3. Bagaimana cara bermain kelereng? Setiap pemain harus menembak ke arah kotak untuk meraih kelereng di dalamnya. Kelereng kacauan tidak boleh tertahan di dalam kotak. Sekarang mari kita menjawab soal yang ada pada halaman 102 dan 103. Nomor 1. Apa nama permainan yang dimainkan Wayan? Permainan yang dimainkan Wayan adalah kelereng. 2. Di mana anak-anak kelas 2 bermain? Anak-anak kelas 2 bermain di halaman sekolah. 3. Kapan anak-anak kelas 2 bermain? Saat jam istirahat. 4. Permainan apa saja yang dilakukan anak-anak kelas 2? Kelereng, peta umpet, dan bola.
5. Bagaimana anak-anak bermain bola? Bola dioper, digiring, dan ditendang ke gawang. Silahkan dibuka bukunya halaman 108. Membaca teks mengamati air sabun. Ana mengamati air sabun. Dia mengamatinya dengan hati-hati. Air sabun bisa dibuat menjadi gelembung-gelembung air. Sabun merupakan wujud benda padat. Benda padat tidak mudah menempati ruang. Air merupakan wujud benda cair. Benda cair memiliki sifat menyerupai wadahnya. Jika air dituangkan ke dalam gelas, bentuknya menyerupai gelas. Jika air dituangkan ke dalam botol, bentuknya menyerupai botol. Gelembung-gelembung air adalah benda gas. Jika telah melayang dalam waktu lama, maka akan pecah. Ana menjaga kebersihan saat mengamati air sabun. Dia membersihkan tempat pengamatan sesudah selesai. Dia juga tetap berpakaian rapi. Mari menjawab pertanyaan. 1. Apa yang sedang dilakukan Ana? Ana sedang mengamati air sabun. 2. Benda-benda apa yang diamati Ana? Air, sabun, dan gelembung air. 3. Bagaimana Ana menjaga kebersihan saat beraktivitas? Ana membersihkan tempat pengamatan sesudah selesai. 4. Bagaimana sifat benda cair? Sifat benda cair bentuknya berubah menyerupai wadahnya. 5. Bagaimana sifat benda gas? Sifat benda gas bentuknya berubah sesuai tempatnya. Sekarang mari kita menulis hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh Ana. Nama benda yang diamati tadi sabun, air, dan gelembung sabun. Kemudian ciri-ciri benda. Yang pertama, ciri-ciri benda sabun, bentuknya tetap walaupun dipindah tempat. Bentuknya bermacam-macam, ada yang lingkaran, kotak, oval, dan yang lain. 2. Ciri-ciri benda air. Yang pertama, tidak berwarna, kemudian bentuknya menyerupai seperti wadahnya. Kemudian, ciri benda gelembung sabun, wujud benda gas, jika melayang lama akan pecah, tidak berwarna, dan bentuknya bulat. Kemudian, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa sabun termasuk benda padat, air adalah benda cair yang bentuknya berubah sesuai wadahnya, dan gelembung sabun adalah benda gas. Silakan dibuka halaman 114. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar tersebut? Ya, cerita yang cocok tentang anak-anak sedang bermain pecah piring. Apa itu pecah piring? Pecah piring adalah nama permainan tradisional yang berasal dari Sumatera Utara. Ana, Ahmad, Rasti, dan Titus bermain pecah piring. Mereka membentuk dua kelompok pemain. Ahmad dan Titus jadi ketua kelompok. Ahmad satu kelompok dengan Ana, sedangkan Titus satu kelompok dengan Rasti. Setelah diundi, kelompok Titus menjadi pemain dan kelompok Ahmad menjadi penjaga. Alat yang diperlukan dalam permainan ini adalah setumpuk batu dan bola. Sebelum bermain, batu-batu disusun sehingga membentuk tumpukan. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. 1. Kelompok yang bermain melemparkan bola untuk membuat tumpukan batu berantakan. 2. Kelompok bermain berusaha untuk menyusun kembali tumpukan batu. 3. Kelompok berjaga berusaha menghalangi tumpukan batu tersusun kembali. Caranya dengan melemparkan bola agar mengenai kelompok yang bermain. 4. Jika anggota kelompok bermain terkena bola sebelum batu tersusun kembali, mereka kalah. Sebaliknya, jika batu tersusun sebelum pemain terkena bola, kelompok bermain menang. Mari menjawab pertanyaan pada halaman 116. Mari kita mencari tahu makna dari kata tradisional, penjaga, dan berantakan. Tradisional maknanya adalah menurut tradisi atau adat. Kemudian kata penjaga memiliki makna orang yang bertugas menjaga. Kemudian kata ketiga berantakan maknanya berserak-serak. Kemudian untuk membuat kalimat dengan kata-kata di atas. Kata tradisional, kalimatnya engklek adalah salah satu permainan tradisional yang masih digemari oleh anak-anak. Kemudian kata kedua yaitu penjaga. Kalimatnya Ahmad bertugas sebagai penjaga gawang. Kemudian kata ketiga berantakan.
Kalimatnya, adik merapikan mainannya agar tidak berantakan. Kemudian mari kita menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tadi. 1. Apa nama permainan dari cerita yang telah kalian baca? Ya, pecah piring. 2. Bagaimana cara melakukan permainan itu? Permainannya dengan membentuk dua kelompok bermain dan kelompok berjaga. 3. Mengapa kelompok berjaga berusaha menghalangi tumpukan batu tersusun kembali agar kelompok bermain tidak dapat menyusun kembali tumpukan batu? 4. Bagaimana cara menghalangi lawan menyusun tumpukan batu tersusun kembali? Dengan melemparkan bola agar mengenai kelompok bermain. 5. Apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Ada bola dan setumpuk batu. Selanjutnya, mari kita mengamati keragaman benda pada permainan pecah piring. Keragaman benda pada permainan pecah piring, alat dan bahannya adalah pecahan batu, bola plastik, dan tanah. Mari kita menulis hasil pengamatannya. Nama benda ada pecahan batu, bola plastik, dan tanah. Pecahan batu ciri-cirinya bentuknya tetap dan tidak beraturan dan keras. Kemudian 2. Bola plastik ciri-cirinya bentuknya bulat, terbuat dari plastik. Bola benda padat berisi udara atau gas. Kemudian tanah ciri-cirinya berwarna coklat, memiliki tekstur yang berbeda-beda dan termasuk benda padat. Kesimpulan dari hasil pengamatan adalah tanah dan tumpukan batu merupakan benda padat, sedangkan udara dalam bola plastik merupakan benda gas. Mengamati gambar tentang kerapian seragam yang dipakai siswa. Anak-anak bisa memperhatikan ya gambar pada halaman 107. Kira-kira penampilan mana yang akan anak-anak pilih? Tata tertib di sekolah. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus ditaati oleh semua warga sekolah, misalnya siswa, guru, dan karyawan sekolah. Contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal. Di sini ada contoh tata tertib yang ada di sekolah. 1. Memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. 2. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. 3. Memakai topi setiap saat upacara hari Senin. 4. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 5. Datang ke sekolah sebelum pukul 6:45. 6. Memakai sepatu berwarna hitam. 7. Berbicara yang sopan dan santun kepada guru. Nah, anak-anak, minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang perkalian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian. Amati gambar berikut dan bacalah percakapan antara Wayan dan Togar. Anak-anak bisa membuka bukunya pada halaman 103. Togar, ayo kita bermain kelereng. Ayo, aku punya 12 butir kelereng, yang 11 aku taruh di lingkaran. Aku punya 10, yang 9 aku taruh di dalam lingkaran. Baiklah, berarti kita ada 20 butir kelereng di dalam lingkaran. Aku bagi menjadi 5 baris. Untuk membaginya, anak-anak bisa memperhatikan gambar pada halaman 103. Anak-anak bisa membuat 5 kelompok. Nah, setiap kelompok itu diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi pada setiap kelompok 1 hingga kelereng itu habis. Jadi satu kelompok ada 4 kelereng. Kemudian anak-anak juga bisa melakukan dengan cara pengulangan berulang sampai habis. 20 bagi 5 sama dengan 20 dikurangi 5, 15. 15 dikurangi 5, 10. 10 kurangi 5, 5. 5 kurangi 5, 0. Karena kita melakukan pengurangan dengan angka 5 itu sebanyak 4 kali, maka 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi pembagian itu berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Atau pembagian juga berarti melakukan pengurangan berulang hingga habis. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan nomor 1 halaman 104.
Soalnya, bagaimana cara membagi 24 buah penghapus untuk 4 orang anak? Bagaimana cara membaginya? Anak-anak bisa menggunakan cara mengelompokkan benda. Anak-anak membuat 4 kotak terlebih dahulu. Setiap kotak diberi 1 penghapus. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap kotak 1 hingga penghapus itu habis. Ya, maka kita akan memperoleh 1 kotak terdapat 6 penghapus. Jadi 1 anak mendapatkan 6 penghapus. Kemudian cara kedua adalah dengan cara pengurangan berulang. 24 bagi 4 sama dengan 24 dikurangi 4, 20. 20 dikurangi 4, 16. 16 kurangi 4, 12. 12 kurangi 4, 8. 8 kurangi 4, 4. 4 kurangi 4, 0. Berarti kita melakukan pengurangan dengan angka 4 sebanyak 6 kali. Maka 24 bagi 4 sama dengan 6. Setiap anak memperoleh 6 buah penghapus. Selanjutnya mari kita mencoba untuk halaman 104. Nomor 1. 8 dikurangi 4 kurangi 4 sama dengan 0. Jadi 8 bagi 4 sama dengan 2. Karena kita melakukan pengurangan angka 4 sebanyak 2 kali. Nomor 2. 12 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Karena kita melakukan pengurangan angka 3 sebanyak 4 kali. Nomor 3. 30 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi 30 bagi 5 sama dengan 6. Karena kita melakukan pengurangan angka 5 sebanyak 6 kali. Nomor 4. 40 dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi 40 bagi 8 sama dengan 5. Karena kita melakukan pengurangan angka 8 sebanyak 5 kali. Nomor 5. 36 dikurangi 9, dikurangi 9, dikurangi 9, dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi 36 bagi 9 sama dengan 4. Karena kita melakukan pengurangan angka 9 sebanyak 4 kali. Selanjutnya, pada halaman 117 ada 2 contoh tentang pembagian dengan pengurangan berulang. Contoh pertama, ada 42 pecahan batu untuk bermain kayu malele. Masing-masing anak mendapat 7 potong. Maka artinya 42 dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7 sama dengan 0. Bentuk pembagiannya adalah 42 bagi 7 sama dengan 6. Maka ada 6 anak yang mendapatkan pecahan batu. Contoh kedua, ada 32 bola. Tiap 4 bola dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Artinya 32 dikurangi 4, 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 dikurangi 4 sama dengan 0. Bentuk pembagiannya adalah 32 bagi 4 sama dengan 8. Maka ada 8 buah kotak yang dibutuhkan untuk menampung semua bola. Mari kita mencoba halaman 118. Nomor 1. Toko olahraga memiliki 45 buah kok. Tiap 5 kok disimpan dalam 1 selop. Pengurangan berulangnya adalah 45 dikurangi 5, 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 dikurangi 5 sama dengan 0. Maka kalimat pembagiannya adalah 45 dibagi 5 sama dengan 9. Kemudian nomor 2. Wayan memiliki 42 kelereng. Tiap 7 kelereng disimpan dalam 1 kotak. Pengurangan berulangnya adalah
42 dikurangi 7 dikurangi 7 dikurangi 7 dikurangi 7 dikurangi 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Maka kalimat pembagiannya adalah 42 dibagi 7 sama dengan 6. Mari kita mencoba halaman 118. Nomor 1. 20 dibagi 4 sama dengan 20 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Hasilnya 5. Kemudian nomor 2. 25 dibagi 5 sama dengan 25 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Hasilnya 5. Nomor 3. 28 dibagi 7 sama dengan 28 dikurangi 7 dikurangi 7 dikurangi 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Hasilnya 4. Nomor 4. 36 dibagi 6 sama dengan 36 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Hasilnya 6. Gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Banyak alat dan bahan yang dapat kamu gunakan untuk menggambar. Misalnya buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, pensil warna, spidol warna, dan krayon. Halaman 119. Menemukan nama alat yang digunakan untuk menggambar beserta fungsinya. Nama alatnya ada cat air, fungsinya sebagai pewarna atau pelengkap suatu gambar. 2. Kuas. Kuas digunakan untuk menempelkan cat minyak, akrilik maupun air pada permukaan kanvas. 3. Pensil. Pensil digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. 4. Penggaris. Untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. 5. Karet penghapus. Untuk menghapus pola yang salah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan mengaji dan membantu orang tua. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.